Assalamualaikum Pak Zen. Waalaikumsalam Pak Bimo. Mari silakan masuk. Kita bicara di dalam. Oke, terima Oke, kasih Pak Zen. Oke, silakan duduk Pak Bimo. Oke, siap. Terima kasih. Pak Bimo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Zen. Hmm, Bagaimana Pak Zen juga kabarnya hari ini? Oke, Alhamdulillah sih Pak Bimo, baik-baik saja. Sebentar Pak Bimo, kok kayaknya ada yang aneh ya dengan Pak Bimo ya? Kayak Ah, wajahnya nggak seperti seceria biasanya. iya, terlihat murung ya. Betul sekali. Ada apa Pak Bimo ya? Wah, Pak Zen ini memang teman baik saya, perhatian sekali. Begini loh Pak Zen, saya memang mengalami permasalahan dan sangat mengganggu kondisi saya saat ini. Begitu Pak Zen. Hmm, Apa Pak Bimo mau cerita? Barangkali masalah apa yang sedang dialami saat ini? Monggo, kalau mau cerita, saya siap kok jadi pendengar yang baik. Alhamdulillah, kebetulan sekali Pak Zen. Hari ini saya itu dari kemarin mencari teman, mau curhat ke masalah siapa, sampai ke Hmm, ruang guru, sampai ke ruang staf, saya cari siapa dia yang bisa diajak untuk sharing bersama. Alhamdulillah Pak Zen ini kita bisa kebetulan bertemu, bisa sharing, tapi tidak usah tegang-tegang, kayaknya saya juga hmm, tegang Mas. Jadi kalau sharing sama teman itu mungkin seperti itu ya, tapi Oke, ya itulah yang mau saya sampaikan begitu Pak Sen. Oke. Monggo Pak Bimo, barangkali kalau Pak Bimo berkenan, silakan disampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya Pak Bimo sekarang. Mumpung saya sedang luang hari ini, silakan Pak Bimo. Oke, alhamdulillah. Nggih. Baik Pak Zen. Begini loh Pak Zen. Saya itu di akhir-akhir ini tuh merasakan, terutama sejak saya mendapatkan tugas-tugas baru di tahun ajaran baru, kemudian bersamaan itu, alhamdulillah kita berdua juga sama-sama sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 8, kemudian saya juga sebagai wakasek sarana prasarana, saya sebagai guru BK atau konselor, alhamdulillah sih sudah tidak menjadi wali kelas, tapi saya rasa kok saya itu susah memprioritaskan sebuah tugas. Itu susah sekali. Apalagi dalam 2 bulan yang sudah saya jalankan ini, saya itu sangat susah sekali mengatur ini harus tugas yang harus selesai, ini yang belum, akhirnya terbengkalai beberapa tugas. Dan itu tidak saya rasakan saya sendiri saja, Pak Sen. Tapi beberapa teman itu pernah bercerita ke saya, banyak sih hampir anak orang-orang itu ke saya itu ya memang tidak tiap hari, terutama sejak masuk tahun ajaran baru ini. Terdapat tugas yang baru yang mungkin di tahun kemarin mereka semua belum melaksanakan, tapi di tahun ini dia harus melaksanakan. Akhirnya ada bahkan yang terganggu dengan kondisi keluarganya, dengan tugas yang belum selesai, tapi harus segera pulang karena ada tugas lain menanti di rumah dan sebagainya. Sehingga kami itu seperti saya sendiri itu ya mengalami kebingungan mana sih yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, mana ya yang harus saya optimalkan penugasannya biar biar ini nanti selesai bersama-sama. Begitu Pak. Jadi antara tugas sekolah dan tugas rumah itu atau tugas yang lain itu bisa berkesinambungan dan bisa selesai begitu loh Pak. Oke, oke. Tadi Pak Bimo mengatakan yang mengalami seperti yang Pak Bimo rasakan itu tidak hanya Pak Bimo saja ya. Jadi ada beberapa rekan Pak Bimo yang juga mengalami hal yang sama. Jadi ada kekhawatiran ya, ketimpangan tugas ya. Bingung membagi waktu, tugas di rumah dengan tugas di sekolah. Betul gitu Pak Bimo ya? Betul Pak Jen, ada Oke, beberapa sih, ada ada beberapa beberapa. teman Mm, itu yang sudah pernah datang iya. langsung ke Mm, saya, cerita ke saya bahwasanya sama dengan kondisi yang saat ini saya alami, meskipun mm, mungkin ada yang peristiwanya di tahun kemarin, tapi juga terulang lagi di tahun ini. mm, Apalagi ini dengan tugas-tugas yang baru, tugas-tugas yang baru dan harus segera dilaksanakan, yang baru segera dilaksanakan dan harus mendapatkan fokus atau yang harus diselesaikan terlebih dahulu begitu. Oke. Jadi
Pak Bimo dan teman-teman Pak Bimo sendiri merasa tidak fokus gitu Pak Bimo ya. Kalau tadi disampaikan beberapa teman yang mengalami hal yang sama, mungkin bisa lebih spesifik itu ada berapa orang gitu barangkali yang pernah cerita ke Pak Bimo yang merasakan seperti yang Pak Bimo rasakan gitu. Iya, baik. Kalau dihitung secara angka ya Pak Zain, antara 1 sampai 10, kalau jumlah sini sih enggak, guru sini sih hampir 30 ke atas, tapi saya ambil rata-rata 1 sampai 10 itu sekitar 8 orang Pak Zain. Itu yang sudah pernah ke saya dan menampakkan gejala-gejala yang hampir mirip dengan saya. Intinya apa? Kebingungan-kebingungan, walaupun tidak langsung ke saya, tapi terkadang teman. Kemudian teman itu menyampaikan, kok sama ya dengan kondisi saya yang saat ini terjadi, seperti itu Pak Zain. Kira-kira dalam tugas apa aja nih Pak Bimo yang dirasakan Pak Bimo dan teman-temannya Pak Bimo itu? Yang apa yang dirasakan ada kesulitan yang dirasakan saat ini gitu? Ya, kalau kesulitan saya terutama intinya membagi tugas itu Pak Zain. Tugas antara saya menjadi staf, menjadi sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak, sekarang juga mengikuti kegiatan-kegiatan mungkin yang di luar sekolah, seperti saya sebagai bendahara RT. Intinya itu yang akan menjadi hal baru buat saya, dan sehingga tugas yang lain bisa tidak terselesaikan begitu Pak. Gitu, oke. Jadi gini Pak Bimo, dari yang disampaikan Pak Bimo tadi dari awal sampai akhir tadi, kira-kira Pak Bimo pengen apa sih dari sesi curhat kita hari ini gitu? Apa yang Pak Bimo inginkan gitu ya? Nah, ini Pak Jen. Tujuan saya sebenarnya sih saya ingin kondisi saat ini itu kondisi yang benar-benar saya bisa fokus, bisa termotivasi dalam menyelesaikan semua tugas, dalam hal menyelesaikan antara tugas satu dengan tugas yang lain bisa selesai semuanya, tidak terbengkalai sehingga tidak timbul suatu permasalahan, sehingga tidak timbul lagi suatu hal yang bisa mengecewakan orang lain, contohnya seperti atasan kita kan begitu. Kalau satu tugas tidak selesai kan bisa mengakibatkan kita itu ya gimana lah kondisinya dengan pimpinan, dengan teman sejawat, atau bahkan tugas rumah pun juga seperti itu dengan keluarga. Jangan sampailah anak-anak kita tidak terperhatikan dan sebagainya. Itu yang saya inginkan, dan itu juga berlaku untuk guru-guru yang sama dengan kondisi saya saat ini. Jadi paling tidak mereka harus mempunyai komitmen, motivasi tinggi, fokus, kemudian mereka juga harus bisa membagi waktu sehingga tugas-tugas yang dia kerjakan itu bisa terselesaikan, sehingga muncul kesinambungan begitu loh Pak, kesinambungan, kesinergian antara posisi kita di sekolah, posisi kita di rumah, maupun posisi kita di anggota masyarakat, mungkin seperti itu. Jadi itu Pak Zen yang saya inginkan. Mungkin barangkali ada tujuan lain Pak Bimo yang ingin dicapai dari sesi kita siang hari ini. Ya, yang lain mungkin ya saya ingin menciptakan suasana yang kondusif ya, suasana yang benar-benar pekerjaan itu bisa berkesinambungan, tercipta sinergi yang bersama sehingga pekerjaan-pekerjaan kita tidak terbengkalai, bahkan ada yang tidak selesai, bahkan ada yang tertunda karena ya itu tadi tidak ada sinergi, tidak ada kesinambungan antara itu tadi elemen-elemen yang ada di dalamnya yang sudah saya sebutkan tadi. Itu Pak. Oke, jadi Pak Bimo itu kepinginnya itu bisa fokus ya, fokus pada pekerjaan sehingga semua pekerjaan bisa terselesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu ya Pak Bimo. Dan tidak ada yang ingin dikorbankan ya, karena memang semuanya itu penting ya, saling mendukung satu sama lain. Oke. Iya, iya. Terus kalau sudah seperti itu, apa sih sebetulnya yang selama ini menghambat Pak Bimo dan teman-teman Pak Bimo yang lain? Barangkali ada kesamaan gitu antara Pak Bimo dengan teman-teman yang lain tuh, hambatannya tuh dari sisi apa gitu? Ya, hambatan kalau dari diri saya mungkin fokus itu yang saya kurang, kemudian motivasi saya yang kurang, kemudian juga kegiatan-kegiatan saya yang kurang,
kemudian ya apa ya, jadi kalau diutamakan adalah di fokus dan motivasi, itu yang menjadi hambatan buat saya. Tapi kalau untuk yang teman lain pernah curhat sih, hambatannya biasanya berasal dari yaitu tadi ketidaknyamanan mereka dalam penyelesaian tugas, sehingga mungkin ya bisa saja ya kalau disampaikan di situ mungkin juga sama dengan saya, fokus dan motivasinya yang kurang begitu Pak Jen. Oke, berarti yang menghambat Pak Bimo selama ini kurang fokus ya Pak Bimo ya? Iya. Kurang fokus lah. Tadi Pak Bimo sudah menemukan hambatan Pak Bimo dan teman-teman ya lah. Kira-kira nih menurut Pak Bimo, apa yang seharusnya Pak Bimo lakukan dan teman-teman guru yang lain jika mengalami permasalahan seperti itu tadi? Ya, ini bisa banyak ya yang dilakukan. Cuman kalau ada beberapa, salah satu diantaranya kita mungkin punya skala prioritas. Skala prioritas inilah yang nanti bisa mengatur diri kita, yang bisa membuat kita untuk menjadi benar-benar tertata, mana tugas yang paling utama yang harus diselesaikan, mana tugas yang berikutnya yang harus diselesaikan, sehingga terjadi sinergi dan harus benar-benar selesai semuanya, tidak mengorbankan tugas yang lain, sehingga terjadi suatu masalah yang baru muncul di situ, gitu Pak. Oke, jadi Pak Bimo nanti akan membuat skala prioritas gitu, seperti itu ya Pak Bimo ya? Iya, betul. Skala prioritas mana yang harus dikerjakan dulu. Barangkali itu Pak Bimo bisa ngasih contoh yang spesifik, itu mungkin ada contoh pekerjaan yang saling yang saling berkejar-kejaran target gitu, yang harus diselesaikan lebih dulu yang mana gitu. Iya, kalau saya sih ya penting semuanya sih, semua pekerjaan semuanya penting. Tapi intinya saya harus punya skala di situ, mana yang paling utama begitu Pak. Mungkin itu. Cuman untuk yang lainnya ya semuanya saya anggap pekerjaan penting lah, penting ya. Sama pentingnya gitu. Oke. Wah, keren sekali loh Pak Bimo, ide-idenya. Terus kemudian solusi-solusi dari Pak Bimo tadi memang bagus sekali tuh, membuat skala prioritas. Jadi biar tidak ada pekerjaan yang terabaikan ya. Jadi semuanya bisa selesai dengan tepat waktu. Oke, keren sekali. Artinya yang disampaikan Pak Bimo tadi adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari Pak Bimo, gitu ya. Kira-kira nih dari rencana yang Pak Bimo sampaikan tadi, kapan nih mau dilakukan gitu? Ya, saya berusaha mencoba minggu ini ya Pak Zen ya, untuk membuat skala prioritas. Jika nanti ini berhasil saya terapkan dalam diri saya, mungkin saya akan membagi pengalaman saya ini kepada terutama teman-teman yang sudah pernah sharing pada saya, pada orang-orang yang mempunyai gejala yang mungkin kondisinya sama dengan saya. Jadi bisa menjadi, oh ternyata begitu ya menyelesaikan kegiatan apa yang harus didahulukan dan mana yang tidak didahulukan. Mungkin seperti itu Pak. Insya Allah dalam minggu ini. Oke, keren sekali loh Pak Bimo. Oke, jadi nanti Pak Bimo mencoba ya praktek sendiri minggu depan. Nanti kalau memang berhasil, Pak Bimo akan itu ya memberitahu, istilahnya ngajari teman-teman yang lain ya, yang mengalami hal yang serupa dengan Pak Bimo. Oke, bagus Siap, Pak Bimo. Zen. Terima kasih. Rencana yang luar biasa, tinggal direalisasikan sesuai dengan rencana Pak Bimo. Oke, baik, Pak Bimo. Terima kasih Pak Zen ya atas sharing yang kita lakukan hari ini. Saya bisa sangat-sangat mendapatkan hal baru. Oke, Pak Bimo, sama-sama. Bagaimana nih perasaan Pak Bimo siang hari ini setelah kita sharing-sharing apa yang Pak Bimo keluhkan, apa yang Pak Bimo rasakan setelah kita ngobrol selama beberapa waktu ini, apa yang Pak Bimo rasakan? Bahagia. Saya bahagia sekali hari ini bisa sharing dengan Pak Zen yang benar-benar notabene selaku wakil kurikulum, calon calon guru penggerak sama dengan saya. Jadi saya sangat termotivasi apa yang disampaikan Pak Zen menjadi sebuah hal baru buat saya. Saya akan mencoba apa yang sudah saya realisasikan tadi, saya sampaikan Pak Zen, saya akan coba. Terima kasih Pak Zen dengan semangatnya yang baru.
Oke, Pak Bimo tadi bilang bahagia ya. Saya juga bahagia Iya, Pak Bimo bisa membantu oke. bisa sharing dengan Pak Bimo. Ini pelajaran juga buat Alhamdulillah. saya. Oke. Sama-sama Pak Zen. Nah, sama-sama juga Pak Bimo. Tetap semangat ya. Sukses Terima untuk kasih. CGP-nya, sukses untuk keluarganya, sukses untuk tugasnya sebagai Waka. Sehat-sehat selalu Pak Bimo. Amin. Terima kasih Pak Zen. Doa yang terbaik juga buat Pak Zen. Sukses selalu CGP kita semua. Amin, amin. Terima kasih ya Pak Zen. Saya mohon pamit. Ini kayaknya Amin. sudah ditunggu ini sama anak-anak ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bimo.